Oke guys, sekarang kita bakal bahas sistem pencernaan makanan. Nah, di sini udah ada tujuan pembelajarannya. Kita di sini bakal bahas makanan dan juga struktur, fungsi, dan proses pencernaan yang ada pada manusia maupun hewan. Oke, jadi pendahuluan. Jadi manusia itu pada dasarnya memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi akhirnya manusia mendapatkan makanan dan mencerna makanan tersebut sehingga menghasilkan energi. Ada 3 fungsi utama dari sistem pencernaan. Pertama, memecahkan makanan menjadi molekul yang dapat digunakan oleh tubuh, kemudian menyerap molekul tersebut ke dalam darah, dan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Nah, selanjutnya, sebenarnya makanan bergizi itu apa aja sih? Kayak gitu. Nah, di sini ada kriteria dari makanan yang bergizi atau bermutu. Pertama, punya gizi yang tinggi. Kedua, higienis. Ketiga, mudah dicerna. Keempat, cukup kalori. Kelima, berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Dan keenam, warna, rasa, dan baunya membangkitkan selera makan. Kebutuhan energi dan jumlah makanan setiap orang itu berbeda-beda. Laki-laki membutuhkan makanan jauh lebih banyak daripada perempuan. Anak-anak yang sedang proses pertumbuhan itu jauh memerlukan protein dibandingkan orang yang sudah dewasa. Pekerja otot atau pekerja kasar lebih membutuhkan karbohidrat lebih banyak, sedangkan pekerja otak itu lebih membutuhkan protein dalam menu kesehariannya. Dan semakin besar perbedaan suhu lingkungan dengan suhu badan, juga akan semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Zat-zat makanan itu apa aja sih? Yang pertama itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak, vitamin, mineral, air, dan juga zat adiktif. Nah, ketika kita kekurangan zat makanan ini, maka akan terjadi malnutrisi. Karbohidrat itu ada berbagai jenisnya. Ada monosakarida, ada disakarida, dan juga ada polisakarida. Nah, untuk menguji sebenarnya sebuah makanan itu ada karbohidratnya atau enggak, kita bisa menggunakan larutan Lugol. Nah, sedangkan untuk menguji gula dapat menggunakan larutan Fehling A dan B maupun reagen Benedict. Nah, jenisnya juga banyak banget. Ada glukosa, ada fruktosa, galaktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, zat pati atau tepung, dan juga glikogen. Protein tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, satu molekul protein itu tersusun dari beberapa asam amino. Ada 20 asam amino, dan 8 diantaranya adalah asam amino esensial. Maksudnya itu adalah asam amino yang harus didatangkan dari luar tubuh melalui makanan. Nah, protein ini fungsinya banyak banget. Bisa untuk plasma sel, zat pembangun, pengganti sel yang rusak, membentuk enzim, hormon, antibodi, dan juga mempertahankan viskositas darah. Dan sumbernya pun banyak banget, misalnya kayak telur, ikan, daging, susu, belut, udang, cumi, hati, ginjal, dan makanan-makanan lainnya. Nah, untuk menguji makanan tersebut ada protein atau enggak, kita bisa menggunakan biuret atau reagen Milonase. Selanjutnya ada lemak. Lemak ini tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak ini merupakan sumber energi yang menyediakan kalori terbanyak bagi tubuh. Lemak ini kebagi menjadi dua, ada lemak dengan asam jenuh dan ada yang tak jenuh. Nah, untuk mengecek keberadaan lemak, kita bisa menggunakan kertas minyak. Nah, selanjutnya vitamin. Vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang sangat kecil. Vitamin ini untuk regulator atau pengatur, dan ini penting banget untuk pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan juga reproduksi. Kalau misalnya kekurangan vitamin, maka kita bisa menderita avitaminosis. Nah, di sini ada beberapa contoh dari vitamin. Ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kemudian ada vitamin H. Sebenarnya vitamin H ini masih bagian dari vitamin B ya. Nah, selanjutnya ada asam pantotenat, ada B12, ada vitamin C, dan ada vitamin D atau kolekalsiferol.
Nah, selanjutnya juga ada vitamin E, tocopherol, ataupun vitamin K. Selanjutnya ada mineral. Mineral ini komponen yang vital bagi tubuh. Mineral penting untuk membentukkan hormon, tulang, gigi, dan juga darah. Nah, kalau seandainya kekurangan mineral, maka akan terjadi defisiensi. Contohnya, misalnya ada kalsium, fosfor, terus ada natrium, ada ferrum, iodin, kalium, dan juga magnesium. Selanjutnya ada air. Air sangat esensial untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Fungsi air adalah sebagai berikut. Mungkin ini sepersekiannya ya dari semuanya. Pertama ada mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, terus juga sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Nah, yang menarik, fakta-fakta air ini unik banget. Jadi, tubuh itu tersusun dari 75% air dan 25% bahan padat. Sedangkan otak itu mengandung 85% air dan sangat rawan jika mengalami dehidrasi. Seseorang yang mengalami kehilangan 40% lemak dan protein tubuh akan mampu bertahan hidup. Tetapi, jika kehilangan 20% air, maka bisa menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya ada sistem pencernaan makanan manusia. Nah, pencernaan ini terbagi menjadi 2 tahap. Ada pencernaan mekanis dan ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis dimulai dari rongga mulut, di mana di rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila yang merupakan indera pengecap. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorongnya masuk ke esofagus. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang. Kelenjar ludah di dekat telinga disebut grandula parotis, menghasilkan ludah yang mengandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Di rahang bawah terdapat grandula submaxiralis dan granula sublingualis. Dan yang terakhir ada gigi. Gigi manusia tumbuh mulai dari 6 bulan. Pada usia 6 tahun, gigi susu anak berjumlah 20, sedangkan sejak usia 6-14 tahun, gigi mulai tanggal dan berganti menjadi gigi tetap. Nah, kurang lebih ini ada rumusnya dari gigi anak kecil dan dari gigi manusia dewasa. Di sini ada gigi seri, gigi depan, gigi taring, dan juga gigi geraham. Selanjutnya dari mulut, maka makanan akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan itu panjangnya 25 cm yang memanjang dari akhir rongga mulut hingga menuju lambung. Nah, pada kerongkongan akan terjadi gerak peristaltik di mana esofagus akan bergerak dan mendorong makanan dari rongga mulut ke arah lambung. Pada lambung ada sphincter kardial atau lubang lambung yang selalu dalam keadaan tertutup. Akan tetapi secara refleks akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Nah, lambung ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kardia, yang kedua fundus, dan yang ketiga adalah pylorus. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kardia, ini pylorus, dan di sebelah sini ada fundus. Oke, di lambung ini ada kelenjar getah lambung yang terdapat di dinding lambung, di mana dia menghasilkan asam lambung. Asam lambung ini mengandung HCl dan juga enzim-enzim pencernaan dan juga mukosa. HCl itu berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Sedangkan pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi protase. Di dalam lambung terdapat pula enzim renin yang menggumpalkan kasein susu. Sedangkan mukosa atau lendir pada lambung berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Nah, lambung akan bergerak secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan getah lambung. Setelah kira-kira 3 jam, makanan tersebut akan berbentuk bubur atau nama lainnya adalah kim. Kim ini akan bergerak menuju bagian pylorus akibat gerakan peristaltik dan keluar dari lambung menuju usus halus. Dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gerak peristaltik
dan pencernaan kimiawi oleh asam lambung dengan enzim pepsin dan juga enzim renin. Selanjutnya ada usus halus. Di usus halus ini banyak mencerna lemak dan protein. Nah, hasil dari pencernaan ini diabsorpsi oleh villi, usus halus. Nah, di sini usus halus ada 3 bagian, yaitu ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Oke, pada dinding usus halus juga terdapat villi dan makrofili yang berfungsi memperluas permukaan jangkauan absorpsi. Nah, jadi ini kurang lebih bentuknya. Di sini ada lapisan otot, terus di bagian dalamnya ada villi. Terus yang kecil-kecil ini ada mikrofili. Nah, di sini kita bisa lihat kurang lebih ini adalah penampang melintang dari permukaan usus halus. Nah, selanjutnya pada dinding usus halus juga di sini ada 3 liter getah atau kelenjar yang dihasilkan dari mukosa. Yang pertama ada sakarase, jadi mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada maltase, mencerna maltosa menjadi glukosa. Ada laktase, mencerna laktosa menjadi glukosa. Dan ada erepsinogen, mengubah pepton menjadi asam amino. Kim, yang tadi bubur tadi yang berasal dari lambung, akan bersuasana asam karena mengandung HCl. Hal ini merangsang usus 12 jari untuk mengeluarkan hormon kolesitokinin dan sekretin. Hormon kolesitokinin merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu, sedangkan kerjasama antar kedua hormon tersebut merangsang pankreas mengeluarkan sekretnya. Hasil pencernaan kimiawi usus halus berupa asam amino, glukosa, dan asam lemak, juga gliserol. Asam amino dan glukosa diserap usus halus dan dibawa oleh darah menuju hati. Asam lemak bereaksi dengan garam karbonat dan bikarbonat membentuk sabun. Sabun bersama gliserol diserap ke dalam villi. Di dalam villi, asam lemak melepaskan diri dari garam karbonat dan bikarbonat, kemudian mengikat dengan gliserin, membentuk lemak kembali dan masuk ke tengah villi. Melalui pembuluh limfa, emulsi lemak bergerak menuju vena, sedangkan garam empedu masuk ke darah menuju hati dan diubah kembali menjadi empedu. Selanjutnya pankreas. Hormon sekretin dan kolesitokinin merangsang bagian eksokrin pankreas agar mengekstraksikan air, ion, enzim, dan proenzim. Ion tersebut mengandung bikarbonat yang berfungsi menetralkan kim sehingga enzim-enzim pankreas dapat bekerja. Enzim pankreas adalah sebagai berikut. Pertama ada lipase, berfungsi untuk memecah lemak. Ada amilum, yang mencerna amilum menjadi maltosa. Ada tripsinogen, yang kemudian diubah menjadi tripsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton dan menjadi dipeptida serta asam lemak dan gliserol. Kemudian ada usus besar. Nah, fungsi utama dari organ ini adalah menyerap air, membentuk feses, dan membentuk lendir untuk melapisi mukosa. Nah, di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu manusia untuk menghasilkan vitamin K dan biotin, vitamin H. Nah, vitamin K dan biotin ini diserap masuk ke tubuh melalui dinding kolon. Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik, yaitu dimulai dari sekum atau usus buntu, kemudian mendatar, dan akhirnya turun. Nah, kita bisa lihat di sini di gambarnya, mungkin di sini cukup jelas dari sekum, kemudian naik, dari naik ini mendatar, dari mendatar ini selanjutnya turun. Nah, yang naik ini disebut kolon ascendent. Nah, yang mendatar itu disebutnya kolon transversum, dan yang ke bawah itu disebutnya kolon descendent. Nah, pada manusia, jadi kita bisa tahu bahwa proses pencernaan ini dimulai dari mulut, selanjutnya ke esofagus, lalu ke lambung, dari lambung itu ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, kemudian ke rektum. Dan akhirnya dikeluarkan melalui anus atau disebut dengan defekasi. Nah, berikut ada gangguan pencernaan. Pertama ada kolik, malabsorpsi, malnutrisi, keracunan makanan, konstipasi, peritonitis, apenditis, parotitis, diare, sirosis hati, heartburn, ulcus pepticum,
stomatitis, gastroenteritis, dan gastritis. Nah, pada hewan mamalia kita bisa lihat, jadi mamalia ini kita bagi menjadi dua jenis. Ada karnivor dan herbivor. Yang perbedaannya mungkin cukup signifikan. Nah, pada rongga mulut mamalia dibentuk oleh 3 tahap. Ada platum durum, ada platum mole, langit-langit lunak, dan ada velum palestini, bagian tepi. Nah, jenis gigi mamalia sama dengan gigi manusia, tetapi mengalami perubahan bentuk yang sesuai dengan cara hidupnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada giginya, ada gigi seri, ada gigi taring, terus di sini ada jeda antar gigi, namanya diastema, dan selanjutnya ada premolar dan molar. Nah, pada karnivor, ini bentuknya agak-agak tajam. Tujuannya untuk memotong tulang ataupun daging. Nah, sedangkan pada herbivor, giginya ini agak datar dan tidak terlalu tajam sehingga bisa banyak benda yang hancur, dan di sini memang tujuannya juga untuk memecah selulosa seperti itu. Nah, selanjutnya pada hewan pemamah biak atau ruminansia seperti sapi, rusa, kambing. Nah, ini lambungnya ada 4 ruang, ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ini adalah contoh dari proses pencernaan lambung sapi atau ruminansia. Nah, jadi yang menarik, makanan itu pertama akan masuk melalui mulut dari sapi. Kemudian dari mulut sapi ini akan ditelan dan masuk ke rumen. Di rumen ini akan terjadi simbiosis antara bakteri ataupun flagellata yang tujuannya untuk menghancurkan atau mengolah si makanan yang tadi dimakan menjadi bahan yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya rumen akan memindahkan makanannya ke retikulum. Nah, kita bisa lihat retikulum ini letaknya dekat dengan mulut. Nah, kemudian ketika sapi ini tertidur atau istirahat, makanan yang tadi itu akan naik ke mulut sapi dan akan dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali, sapi akan menelannya kembali dan akan masuk lagi ke retikulum. Nah, dari retikulum ini, kemudian makanan akan masuk ke omasum. Dari omasum, makanan akan masuk ke abomasum. Dan dari abomasum, maka makanan akan masuk ke saluran pencernaan seperti biasanya. Kemudian berakhir di rektum atau anus. Nah, jadi pada hewan ruminansia, pertama mulut akan mengunyah makanan yang berupa rumput misalnya, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke rumen, kemudian masuk ke retikulum membentuk bolus, kemudian dari retikulum itu akan masuk lagi ke mulut dan dikunyah lagi, balik lagi ke retikulum, dari retikulum itu ke omasum, kemudian ke abomasum, dan setelah itu akan dikeluarkan melalui rektum atau anus. Baik, oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.